Back to my pawon, ide jajanan terbaru yang satu ini bisa banget jual mentah maupun jual mateng. Kalau dijual mentah untung banget, dijual mateng untung 2 kali lipat. Apalagi kalau udah ditambah topping coklat glaze kayak gini, mantep banget. Rasa dan teksturnya itu loh bikin nagih banget. Insya Allah kalau usaha jajanan terbaru ini minim banget rugi karena bisa di frozen. Daripada penasaran, yuklah sekarang kita bongkar resepnya. Nah, cara bikinnya mudah ya teman-teman. Pertama-tama kita akan bikin kulitnya dulu. Bahannya 2 butir telur ayam ukuran sedang. Sekarang kocok lepas telur sampai kecampur rata. Nah, kalau udah ini bisa disisihkan dulu. Lanjut masukin ke dalam wadah 260 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai yang protein sedang ya, teman-teman. Tambahin juga 2 sendok makan tepung maizena, bisa diganti tepung tapioka kalau nggak ada. Jangan lupa tambahin juga 1 sendok teh garam. Aduk dulu bahan kering ini sampai kecampur rata. Nah, kalau udah kecampur rata, sekarang siapin susu cair sebanyak 650 ml. Tuang susu secara bertahap aja, kemudian aduk sampai kecampur rata. Nah, misal teman-teman mau ganti susu ini pakai air juga bisa banget ya teman-teman, biar modalnya lebih irit. Ini udah kecampur rata, sekarang tuang semua sisa susu yang tadi, aduk lagi sampai benar-benar kecampur rata. Usahakan gak ada tepung yang bergerindil di bawah mangkok. Nah, kalau udah sekarang tuangkan telur yang tadi udah dikocok lepas sampai kecampur rata dan juga 4 sendok makan minyak goreng. Semua bahan udah masuk nih, sekarang tinggal diaduk aja sampai benar-benar kecampur rata. Untuk memastikan biar hasil adonannya benar-benar lembut setelah kecampur rata, di sini aku saring adonannya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ternyata masih banyak tepung yang bergerindil. Jadi kalau mau hasilnya benar-benar lembut, usahakan disaring dulu sebelum dipanggang. Selanjutnya dadar adonan di fry pan anti lengket. Aku pakai ukuran 18 cm, ini tanpa olesan apapun. 1 kali dadar, di sini aku isiin adonan 1 sendok sayur lebih. Dipanggang satu sisi juga nggak apa-apa, tapi di sini aku panggang di kedua sisinya ya teman-teman. Jadi di sini aku balikin adonannya. Nah, kalau udah dibalik kayak gini, cukup dipanggang sampai adonannya ngelupas dan nggak lengket lagi. Hasilnya sebanyak ini tuh nggak lengket dan juga lentur, anti sobek. Bahan kulit ini siap untuk dipakai, sekarang sisihkan dulu. Untuk adonan kulit ini sengaja aku sisain untuk pelapis basah nanti ya teman-teman. Bahan kulitnya udah siap, sekarang kita siapin isiannya. Di sini aku pakai 10 buah pisang nangka. Aku juga pakai pisang nangka ukuran kecil-kecil ya. Untuk jenis pisang sesuai selera aja, teman-teman bisa ganti jenis pisang ini pakai yang lain sesuai yang kalian punya di rumah. Pisangnya dikupas aja semuanya sampai selesai. Nah, kalau mau hasil pisangnya itu nggak hitam, usahakan kupas pisangnya ngedadak aja ya teman-teman. Nah, ini udah dikupas semuanya. Sekarang aku mau lumatin pisangnya biar cepet. Di sini aku pakai food processor, masukin aja semua pisangnya udah dikupas. Biar lebih cepet di sini aku sambil potong pisangnya. Nah, sekarang tinggal dilumatin aja pisangnya sampai benar-benar halus. Nah, karena pakai food processor jadi nggak perlu waktu lama. Sebentar aja pisangnya udah lembut. Sekarang ambil pisangnya udah lembut, kemudian pindahin ke dalam pan. Ternyata cuma dari 10 buah pisang hasilnya bisa sebanyak ini teman-teman. Dan untuk hasil pisang yang dilumatin ini benar-benar halus banget loh teman-teman. Biar makin gurih di sini aku tambahin 2 sendok makan margarin, 3 sendok makan gula pasir karena biasanya pisang nangka itu rasanya asem. Sekarang nyalain api kompornya, gunakan api sedang cenderung kecil aja. Lanjut masak pisangnya sambil diaduk-aduk sampai teksturnya mengental, margarinnya juga leleh. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, ini opsional ya. Kalian boleh tambahin, boleh enggak. Jadi di sini aku tambahin 2 sendok makan tepung maizena. Ini biar nanti hasil selai pisangnya lebih kokoh ya, teman-teman. Aduk lagi sampai semua bahan kecampur rata. Masak sampai selai pisangnya tanak dan enggak lengket lagi. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini, teman-teman.
Nah, ini udah jadi, sekarang angkat, terus tunggu aja sebentar sampai agak dingin. Nah, sekarang ambil satu lembar kulit, kasih isian selai pisang yang tadi masing-masing 1 sendok makan, terus tinggal dilipat aja. Cara lipatnya sesuai selera aja. Kalau di sini aku lipat segitiga seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, udah jadi, disisihin dulu aja. Dan untuk satu resep di video ini hasilnya jadi sebanyak ini. Lanjut sekarang masukin ke sisa bahan bikin kulit yang tadi, udah kita sisain sedikit. Lapisi secara merata, kemudian lapisi lagi pakai tepung roti. Lapisi tepung roti secara merata sambil ditekan-tekan biar nempel banget. Yang udah dilapisi kayak gini bisa disimpan untuk stok frozen food ya teman-teman. Lakukan cara yang sama kayak yang tadi sampai selesai. Lapisi dulu pelapis basah, kemudian lapisi tepung roti secara merata sambil ditekan-tekan. Nah, ini dia hasilnya, kurang lebih jadi sekitar 30 pieces, ukurannya juga lumayan gede-gede dan ini udah aku masukin ke kontainer food untuk disimpan sebagai frozen food. Yang sebagian lagi aku simpen dan sebagian lagi mau langsung aku goreng. Goreng di minyak yang udah dipanasin, pakai api sedang aja sampai kulitnya berubah warna jadi coklat keemasan atau sampai kulitnya mateng. Kalau udah berubah warna jadi lebih gelap, langsung aja diangkat karena ini udah mateng. Nggak nyangka ini hasilnya wangi banget loh teman-teman. Aromanya sedep, hasilnya juga gede-gede, warnanya cakep. Ini aku tadi goreng 10 buah aja dan sisanya disimpan untuk stok frozen. Nah, udah jadi nih teman-teman, enaknya dikasih nama risole selai pisang kali ya. Dan ini untuk sisanya yang udah aku simpan di kontainer food, sekarang mau aku simpan aja untuk digoreng kalau lagi mau. Sebenarnya dimakan gini aja udah enak, apalagi kalau ditambah topping coklat glaze kayak gini, bikin tambah enak dan pastinya lebih menarik. Untuk modal bahannya sendiri sebanyak 26.750 dan hasilnya 30 pieces, jadi satu buahnya ini cuma bermodal 891 rupiah teman-teman. Dengan modal semurah itu hasilnya juga selezat ini sih, recommended banget buat jualan, apalagi ini tuh bisa dijual mentah maupun dijual mateng. Ini tuh isiannya bener-bener lezat parah, apalagi dipadukan dengan kulitnya yang crispy dan gurih, mantep banget. Dijual 2000-an aja udah untung banget. Jangan lupa dicobain resepnya ya. Makasih banyak udah nonton sampai habis, maaf atas segala kekurangannya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.